Al-madhabul awal madhaba alaihi Ibnu Umar, seorang sahabi, dan juga diikuti oleh para ulama setelahnya dari imam madhab, Imam Ahmad wa Syafi'i. Madhab yang kedua, man khalafahum, yang menyelisihi mereka, jumhur. Dan di sini berkesendirian Abu Hanifah mengatakan bahwa puasa dengan muntah dengan sengaja bukan dari pembatal puasa. Maka ini pembahasan yang akan kita bahas. Kemudian sebelum kita masuk kepada khilaf yang ada dan pendalilannya, idza qila lana qad nukila Ibnul Mundhir bil ijma' ala man istaqa an yuftira, bahwa Imam Ibnul Mundhir telah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ijma', barang siapa yang sengaja mencari muntah, maka dia harus berbuka. Maka bagaimana disebutkan ijma'? Kita jawab, al-waqi' yukhalifuhu. Justru yang waqi' terjadi khilaf dengan adanya ucapan Abu Hanifah, maka di sini batallah ijma'. Sehingga permasalahan muntah disengaja bukan perkara di fasal yang kedua ijma' kaum muslimin, tidak, tetapi terjadi khilaf antara Abu Hanifah dengan jumhur. Maka permasalahan muntah dengan sengaja adalah permasalahan khilaf, dan penukilan ijma' dari imam atau dari Ibnul Mundhir tidak terpakai. Dan ini menjadi pendalilan bahwa Ibnul Mundhir termasuk dari yang mutasahil, yang bermudah-mudah menukilkan ijma'. Kemudian dari dua pendapat ini, mana yang rajih? Mulai masuk kepada pentarjihan dan nanti penyebutan dalil. Maka yang rajih seperti disebutkan oleh penulis di dalam matan, bahwa yang rajih adalah pembatal puasa. Maka jika seseorang sengaja mengeluarkan muntah, maka dia batal, dia makan hari itu, dan dia qadha di hari yang lain selain dari Ramadan. Lalu kita masuk sekarang kepada pendalilan. Pendalilan adalah hadis yang pertama, hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam matan nomor 301. Qala Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ali ibn Hujr, haddatsana Isa ibn Yunus, an Hisham ibn Hassan, an Muhammad ibn Sirin, an Abi Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi bersabda, man dara'ahul qai'u falaisa alaihi qada, wa man istaqa amdan falyaqdi. Maknanya barang siapa yang dara'ahul qai', muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada. Maknanya bukan pembatal puasa. Wa man istaqa amdan falyaqdi. Namun barang siapa yang mengeluarkan dengan sengaja, barulah dia batal puasanya dan mengqada. Boleh makan, tapi dibayar di waktu yang akan datang. Maka hadis ini beristidlal kelompok jumhur tentang pembatal puasa ala rajih. Kenapa ala rajih? Karena ada khilaf dari ucapan Abu Hanifah yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Maka ini pendalilan yang pertama tentang batalnya orang yang mencari-cari muntah, orang yang sengaja memuntahkan diri. Mana wajah pendalilannya? Kembali kepada lughah. Lihat kepada matan al-hadis, di sini wajah pendalilannya disebutkan waman istaqa. Maka wajah pendalilan dari ilmi sarf, kalimat istaqa ala wazan istaf'ala. Maka wazan istaf'ala di ilmi sarf memberikan makna meminta, seperti kalimat ghafara yaghfiru
asalnya adalah meminta ampun, maka kalimat istaghfara ala wazn istaf'ala, dari ampunan gufron menjadi istaf'ala, menjadi istaghfara, maknanya meminta ampunan. Begitupun contoh yang lain, al-iznu, izin. Bahasa Indonesianya pakai Z, izin, pakai zai. In Arab, izn, meminta izin untuk keluar dari ma'had atau untuk membeli kebutuhan, keluar dari pondok 1 jam dan sebagainya, al-izn. Maka asalnya al-izn, izin. Di saat kita meminta dengan wazn istaf'ala menjadi ista'dzana. Ista'dzana talibu an yakhruja ila suq. Maka ista'dzana bimakna murid meminta izin untuk pergi ke pasar. Maka awas, sebagian ikhwah dengan mudahnya keluar tanpa izin ke pasar hari Ahad dan ketahuan, maka itu menyelisihi mau apa di pasar. Kalau memang butuh, bisa dititipkan dan kita pun mempunyai maksaf sengaja untuk memudahkan kalian. Adapun berjalan ke sana sekitar 2 kilo ke pasar, pasar Senggol, maka mau senggol-senggolan dengan banat, dan itu kenyataannya, maka ittaqillah orang-orang yang tanpa izin keluar, dan itu 4 orang yang ma'ruf, biasa tukang keluar. Mau disebutkan di sini? Gak usah ya. Alhasil nanti lagi harus izin, dan jika tidak butuh maka jangan keluar, menghabiskan waktu, dan yang paling parah membuat hafalan kalian lupa. Apalagi pasar Senggol, pasar berdesak-desakan, senggol-senggolan. Kembali kepada hadis, wa man istaqa ala wazn istaf'ala, maka istaghfara meminta istighfar, ista'dzana meminta izin, dan yang lainnya. Maka ini wajah pendalilan. Lalu bagaimana kedudukan hadis ini? Ini juga perkara yang paling penting, karena di sini penulis memasukkan kepada kitabnya harus syarat yang sahih, maka kita butuh mentahridnya, sahih atau dhaif. Maka hadis Abi Hurairah yang ada di dalam matan dikeluarkan Imam Abi Daud dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan Ad-Daruqutni. Kulluhum min tariq Isa ibnu Yunus, haddatsana Hisham ibnu Hassan an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat. Dan Ad-Daruqutni di dalam sunannya mengatakan di saat mengeluarkan hadis ini, ruwatuhu kulluhum thiqat. Semua rawi-rawinya thiqat, kebanyakan imam. Maka hadis ini dohirnya sahih. Namun di sana ada pengilalan ataupun sedikit dari pengilalan dari Imam Al-Bukhari yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi di kitabnya Ilalul Kabir. Sa'altu Muhammadan, kata Imam At-Tirmidzi, aku menanyai Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Maka Imam At-Tirmidzi muridnya Al-Bukhari juga. Maka Imam Tirmidzi murid dari Al-Bukhari, dan Imam Muslim murid dari Al-Bukhari. Maka seseorang imam memberikan faidah kepada murid-muridnya, ilmu tanpa batas, diberikan semua ilmu yang diberikan, sehingga akhirnya si murid pun menjadi imam besar. Dan jika Imam At-Tirmidzi menjadi imam besar dan Imam Muslim menjadi imam besar, apakah mengurangi keagungan Imam Al-Bukhari? Menyaingi mengambil muridnya Imam Al-Bukhari? Tidak. Maka please, para pengajar-pengajar fisabilillah, para dai-dai ilallah, para ustad-ustad yang mempunyai ma'had-ma'had dan pondok-pondok, please, janganlah kalian bakhil memberikan ilmu kepada anak didik kalian. Dan jika anak didik kalian Allah berikan ilmu yang cerdas, menghafal dalam satu pendengaran, dan mempunyai tumuhat, mempunyai cita-cita yang digantungkan di atas
bintang-bintang kejora, aku ingin menjadi syekh, aku ingin pergi ke Yaman, aku ingin belajar di University Islam Madinah, bla bla bla, maka kita senang dan kita dukung dan kita dorong dari belakang. Tutwuri Handayani Al-Muhim, kita mendukung. Bukannya para santri yang hafalannya kuat, yang mujtahid dan mempunyai tumuhat, ingin belajar keluar dan sebagainya, dihalangi. Kepakan sayapnya yang ingin melebar dikecilkan. Kenapa? Nanti dia lebih pintar dari kami. Nanti dia akan menjadi lebih mumpuni ilmunya, menyaingi kami. Nanti dia kalau jadi ustadz, pondoknya lebih banyak muridnya daripada kami. Maka ini adalah pikiran yang picik. Karena apa yang dilakukan dari dakwah itu karena Allah, bukan untuk mencari saingan dan dia merasa pecundang. Aku hanya sekedar mengajar ala kadarnya dari ilmu yang aku punyai. Lalu murid ini akan belajar dengan ulama kibar dan akan menjadi muhakkik, muhaddis. Aku dari dulu sampai sekarang tidak bisa mentahkik hadis, satu hadis pun tidak tahu. Dia nanti akan kembali dengan menjadi pentahkik hadis, dengan menjadi penulis kitab, dengan penghafal Al-Quran, dengan qiraat dan seterusnya. Maka semua murid-muridku nanti akan lari kepada dia. Tidak ada perasaan seperti ini, karena dakwah ibadah. Maka Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhahal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Semuanya tanpa dibatasi. Maka lihat Imam Al-Bukhari dengan keikhlasannya mengajari Imam Muslim, jadi kitab Imam Muslim kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan setelah Sahih Al-Bukhari. Lalu apakah tersaingi Imam Al-Bukhari? Tidak. Bahkan para ulama mengatakan la ya'ti Muslim illa ba'dal Bukhari. Maka Muslim lam ata, Muslim tidak akan diketahui di dunia kecuali dikarenakan keutamaan Al-Bukhari. Dan begitupun Imam At-Tirmidzi muridnya Imam Al-Bukhari. Dan begitupun jika kita rujuk Imam Ibnul Qayyim, banyak sekali faidahnya di dalam Tazkiyatun Nufus dari kitab-kitabnya seperti Al-Fawaid, Ighatsatul Lahfan, Madarijus Salikin, Thariqul Hijratain dan yang lainnya. Dan juga di dalam akidah, pembahasan tentang akidah banyak sekali. Ijtima' Juyus Al-Islamiyah dan yang lainnya. Maka dari mana Ibnul Qayyim mendapatkan ilmu ini? Dari gurunya yang agung Ibnu Taimiyah. Dan Imam Ibnu Katsir mempunyai ilmu tafsir, dan tafsirnya tafsir Ibnu Katsir banyak sekali menyumbang bagi kaum muslimin. Dan masyhur tafsir Ibnu Katsir dan masyhur Imam Ibnu Katsir, siapa gurunya? Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Mizzi. Dan begitupun Imam Az-Zahabi yang merupakan murid dari Imam Ibnu Taimiyah, ahlu at-tarikh, mempunyai kitab-kitab tentang rijal, Al-Mizan, Al-I'tidal, dan Syiar A'lam An-Nubala, dan kutub-kutub yang lain. Maka banyak menyumbang bagi kaum muslimin tentang kutub rijal. Siapa? Muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah di saat anak muridnya menjadi rijal, menjadi masyayikh kibar, apakah tersaingi Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Katsir? Dan tersaingi Ibnu Taimiyah dengan Ibnul Qayyim? Dan tersaingi Ibnu Taimiyah dengan Az-Zahabi? Tidak. Bahkan kita bisa mengatakan tidak ada Ibnu Katsir dan Ibnu Qalil. Ada Ibnu Qalil, ulama? Ibnu Katsir saja. Maka tidak ada Ibnu Katsir dan Ibnul Qayyim dan Az-Zahabi dan yang lainnya kecuali dari buah pengajaran dari Imam yang agung Ibnu Taimiyah.
Maka antara guru dengan murid saling berkolaborasi. Maka please, bagi yang mengajar agama Islam, berikanlah apa yang Allah mudahkan kepada kalian. Apalagi masalah ilmu, jika diinfakkan, dia tidak akan berkurang.